Sumanto, si manusia kanibal asal Indonesia. Bagi kalian angkatan tahun 2000-an, pasti tak asing lagi mendengar nama Sumanto. Pria berkumis asal Purbalingga, Jawa Tengah itu sempat menghebohkan publik tanah air lantaran kasus pencurian mayat yang terjadi pada tahun 2003 silam. Tindakan sadis Sumanto tersebut didasarkan pada kepercayaannya yang sesat setelah menimba ilmu hitam dari gurunya, yakni dengan cara memakan manusia agar tercapai kesaktian supranatural yang sempurna. Nah, sebelum aku membahas lebih dalam lagi, terlebih dahulu aku akan menceritakan latar belakang dari seorang Sumanto. Sumanto dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1972 dari pasangan Nuryadikarta dan Samen. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Seperti anak pada umumnya kala itu, selepas pulang sekolah, aktivitasnya dilanjut dengan mengembala kambing dan mencari rumput. Lalu setelah itu membersihkan badan, dilanjut sholat dan mengaji. Malam harinya biasa dihabiskan untuk menyaksikan layar tancap atau pementasan wayang yang ada di desanya. Pada masa-masa itulah, Sumanto hidup di keluarga yang serba berkecukupan, lantaran orang tuanya yang menerima beberapa warisan dari kakek dan neneknya. Namun beberapa tahun kemudian, masalah ekonomi melanda keluarganya. Hal tersebutlah yang mengharuskan Sumanto putus sekolah saat duduk di bangku kelas 3 SMP. Satu persatu barang di rumahnya pun dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat beranjak dewasa, Sumanto memutuskan untuk merantau dan bekerja pada salah satu pabrik gula di kota Lampung. Di sana dia mengenal seorang wanita yang akhirnya dipersunting menjadi istrinya. Namun hubungan pernikahannya tak bertahan lama karena kekerasan rumah tangga yang kerap dilakukan oleh Sumanto. Dan akhirnya mereka pun bercerai. Selang setahun setelah bercerai, Sumanto menjalin hubungan lagi dengan seorang janda yang bekerja di tempat yang sama dengannya. Mereka pun menikah dan dikaruniai seorang putri. Namun setelah berumah tangga, Sumanto nampaknya jarang sekali pulang ke rumah. Dan lagi-lagi terjadi kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Sumanto. Pada akhirnya, rumah tangganya pun berakhir karena sang istri meminta untuk bercerai. Dari setelah bercerai itulah, Sumanto mulai mendalami ilmu hitam kepada gurunya yang bernama Taslim. Tepatnya saat Sumanto masih merantau di kota Lampung. Taslim gurunya mengatakan, jika Sumanto bisa memakan 7 manusia bahkan lebih, maka dia akan menemukan kedamaian yang abadi, mendapatkan semua hal yang dia inginkan, dan bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati sekalipun. Berangkat dari situlah, Sumanto akhirnya nekat untuk menjadi manusia kanibal demi kepercayaan yang sesat itu. Menurut pengakuan Sumanto saat ditanya pihak kepolisian mengenai berapa jumlah orang yang menjadi korban tindak kanibalismenya, Sumanto pun mengaku baru memakan 3 orang saja. Dan korban pertama yakni teman kerjanya sendiri saat masih merantau di kota Lampung. Lalu korban kedua adalah seorang perampok yang hendak merampoknya, tetapi perampok itu akhirnya tewas di tangan Sumanto. Untuk menghilangkan jejak kanibalismenya, Sumanto membawa mayat para korbannya ke tengah perkebunan. Setelah itu dipotong dan dikuliti terlebih dahulu sebelum menjadi santapan yang lezat untuk Sumanto. Dia bahkan memakan mentah-mentah daging para korbannya dan hanya menyisakan tulang beserta organ dalamnya saja. Lalu dibiarkan membusuk di tengah rimbunnya pepohonan. Setelah beberapa tahun hidup di perantauan, Sumanto akhirnya pulang menuju kampung halamannya, tepatnya di Desa Pelumutan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Namun saat itu hubungan Sumanto dengan ibunya sedang tidak baik, karena sang ibu enggan tinggal seatap lagi dengannya, lantaran dulu pernah diancam akan dibunuh. Akhirnya Sumanto memutuskan untuk membuat rumah sendiri dan tinggal di dalamnya. Saat berada di desa inilah, Sumanto mencari korban selanjutnya, guna memenuhi syarat untuk menyempurnakan kesaktian yang telah gurunya janjikan. Dan benar saja, korban ketiga akhirnya dia temukan, namun bukan dalam keadaan hidup seperti korban sebelumnya yang Sumanto bunuh, melainkan adalah mayat dari Barinah yang dicuri dari kuburan setelah kurang lebih 16 jam penguburannya. Awalnya, Sumanto yang sedang duduk di depan rumah tiba-tiba mendengar suara toa masjid yang memberitahukan kabar duka bahwa ada salah satu warga desa yang meninggal bernama Barinah. Sumanto pun langsung berpikir sesaat dan berinisiatif untuk mengambil mayat Barinah. Ya, seperti panggilan untuk makan bagi Sumanto. Tanpa pikir panjang lagi,
Malam harinya, Sumanto pergi dengan mengayuh sepeda ontelnya menuju kuburan tempat Barinah dimakamkan. Dan sesampainya di sana, dia langsung mengeksekusi kuburan Barinah hanya menggunakan kedua tangannya saja. Kemudian Sumanto membungkus mayat Barinah dengan karung plastik untuk dibawanya pulang. Sebelumnya Sumanto sudah berencana menghabiskan mayat Barinah malam itu juga, tapi waktu sudah semakin mendekati pagi. Akhirnya ditaruhlah sementara mayat Barinah di belakang rumahnya. Dan pada keesokan harinya, mayat Barinah mulai dipotong dan dikuliti terlebih dahulu sebelum dimakan mentah-mentah. Daging dari tubuh mayat Barinah juga tidak semua disantapnya sendirian, melainkan juga diberikan kepada ayahnya. Sumanto berbohong dengan mengatakan jika itu adalah sate kambing yang sebelumnya sudah diolah terlebih dahulu. Lalu pada hari itu juga, warga desa dibuat geger karena mendengar kabar jika kuburan Barinah yang sudah berantakan. Dan mereka semakin dibuat kebingungan ketika diperiksa mayat Barinah ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Lantas kemanakah mayatnya? Hal itulah yang menjadi tanda tanya besar bagi warga desa kala itu. Setelah 2 hari melakukan penyelidikan, pihak kepolisian mendapat laporan dari warga desa atas kecurigaannya terhadap Sumanto. Karena semenjak kasus hilangnya mayat Barinah, Sumanto menjadi sangat sensitif terhadap warga sekitar. Hal itulah yang memicu warga untuk melaporkannya ke polisi guna melakukan penggeledahan di rumah Sumanto. Dan benar saja, saat polisi datang dan melakukan penggeledahan, mereka menemukan bukti-bukti kuat di sekitar rumah Sumanto yang mengindikasikan bahwa dialah pelakunya, seperti beberapa potongan tubuh manusia beserta tulang-tulangnya yang berceceran. Dan pada saat ditanya polisi, apakah benar dia yang telah mencuri mayat Barinah, Sumanto pun mengakuinya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Bahkan saat polisi mengadakan rekonstruksi keesokan harinya, Sumanto mempraktekannya dengan sangat santai dan penuh penjiwaan. Menurut Sumanto, jika setelah memakan daging manusia, hatinya menjadi lebih tenteram. Dan Sumanto juga mengatakan jika arwah Barinah akan hidup di dalam tubuhnya. Hal tersebutlah yang semakin memicu kemarahan warga desa terhadapnya dan menuntut Sumanto agar dihukum seberat-beratnya. Oh iya, sedikit informasi tambahan. Jika rumah yang ditinggali Sumanto berada cukup jauh dari keramaian warga desa, lingkungan yang juga kotor, ditambah aroma tidak sedap sekitar rumah Sumanto yang menjadikan warga sekitar enggan untuk mendekat, bahkan berjalan melewati rumah Sumanto. Jadi, meskipun mayat Barinah ditaruh di pekarangan rumah sampai dikubur di belakang rumahnya, warga sekitar tidak akan ada yang tahu. Singkat cerita, Sumanto akhirnya dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun. Meskipun sebelumnya hakim kebingungan menentukan pasal terhadap Sumanto, karena memang belum ada pasal yang bisa menjeratnya kala itu. Selama beberapa tahun berada di balik jeruji besi, Sumanto ternyata sudah menjadi orang yang lebih baik. Pada puncaknya tahun 2005, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Sumanto akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Pelumutan. Namun warga desa menolak keras kepulangan Sumanto karena mereka masih memendam rasa benci dan trauma atas perbuatannya. Akhirnya Sumanto ditampung di salah satu pondok pesantren di kota Purbalingga, Jawa Tengah. Di sana dia dibimbing menjadi orang yang lebih baik lagi. Hingga sekarang dia masih hidup dan kerap mengisi acara pengajian sebagai penceramah. Itulah yang bisa aku ceritakan kepada kalian semua dari kisah seorang Sumanto yang dulunya pernah tenggelam dalam kepercayaan yang sesat hingga bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.